اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam atau sore hari menjelang berbuka ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Sahihul Qasas, kisah-kisah sahih yang mengandung hikmah dan pelajaran yang terambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang akan kita bacakan pada pertemuan sore hari ini yaitu kisah alladzi adallathu naqatuhu bi ardin falah. Kisah tentang seseorang yang kehilangan ontanya di suatu padang pasir yang tandus. Kisah ini bersumber dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, di mana disebutkan dalam kisah ini seorang laki-laki yang dia kehilangan ontanya di sebuah padang pasir yang tandus, dan dia mengira bahwa dia akan binasa sampai pada akhirnya dia pun tertidur. Namun saat dia bangun dari tidurnya, dia mendapati ontanya sudah ada di hadapannya. Maka dia pun sangat bergembira dengan hal tersebut, dan Rasulullah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan orang tersebut tatkala berjumpa kembali dengan ontanya. Nah, maka kisah ini adalah kisah yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu faraha bi taubati 'abdihi min rajulin hamala zadahu wa mazadahu ala ba'irin thumma sara." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seorang laki-laki yang dia pergi dengan membawa ontanya, berikut perbekalannya, makanan dan minumannya, dia taruh di punggung ontanya, lalu dia pun berjalan hatta kana bifalatin minal ard, hingga tatkala dia berada di sebuah bumi yang tidak ada apa-apanya, ini tidak ada pepohonannya, tidak ada airnya, ya, atau yang kita bahasakan di padang pasir yang tandus. Fa adrakathul qailah, maka dia pun ingin mengambil istirahat, ingin tidur qailulah, tidur siang. Fanazala, maka dia pun turun dari ontanya. Faqala tahta syajarah, maka dia pun melakukan qailulah, tidur siang di bawah sebuah pohon. Faghalabathu ainuhu, hingga pada akhirnya dia pun mengantuk dan tertidur. Wansalla ba'iruhu, dan ontanya ya ternyata pergi diam-diam, yakni ontanya kabur. Fastaiqadha fasa'a syarafan falam yara syai'a, maka dia pun terbangun dan dia sudah melihat tidak ada ontanya. Nah, sementara perbekalannya, makan dan minumnya ada di atas onta tersebut.
Maka fasa'a syarafan falam yara syai'a, thumma sa'a syarafan thaniyan falam yara syai'a, thumma sa'a syarafan thalitha falam yara syai'a. Maka dia pun berusaha untuk mencari ontanya tersebut. Dia berjalan ke sana kemari, dia tidak temukan apa-apa. Kemudian dia berjalan lagi ke sana kemari, dia tidak temukan apa-apa. Dia berjalan lagi, berusaha, berharap supaya ontanya bisa ditemukan, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Nah, maka apa yang terjadi? Faqbala hatta ata makanahu alladhi qala fihi. Maka dia pun balik ke tempatnya semula, yang ia tidur qailulah, tidur siang di situ. Fa bainama huwa qa'idun, maka tatkala dia duduk, ijja'ahu ba'iruhu yamshi hatta wada'a khitamahu fi yadihi. Maka tiba-tiba datanglah ontanya, ya, berjalan kepadanya hingga meletakkan tali kendalinya di tangan orang tersebut. Maka kata Nabi SAW, falallahu ashaddu faraha bitaubatil abdi min hada hina wajada ba'irahu ala halihi. Maka sungguh Allah sangat bergembira dengan taubat hambanya, ya, dari kegembiraan orang ini tatkala dia mendapati atau menemukan ontanya tersebut. Nah, maka ini kisahnya, ya, secara ringkas dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membuat suatu permisalan akan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala tatkala menerima taubat hambanya, di mana Nabi ceritakan kisah ini, kisah nyata tentunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang dia mengadakan safar, perjalanan jauh, seorang diri. Maka dia pun mempersiapkan bekalnya, makanan dan minumannya untuk merambat padang pasir, ya, untuk bisa sampai kepada tujuannya. Nah, disebutkan bahwa dalam riwayat lain, tempat yang dia akan lewati padang pasir yang tandus, ya, yang tidak mungkin orang bisa selamat dari situ kecuali orang yang memang tahu seluk-beluk jalan tersebut. Tidak ada mungkin yang bisa selamat dari tempat tersebut kecuali orang-orang yang mempersiapkan bekal yang matang, karena tidak ada tempat persinggahan di sana. Jadi yang dia harapkan memang, ya, bekal yang dia bawa. Nah, maka ketika dia sudah mempersiapkan hal tersebut dan pergi untuk merambat padang pasir itu, maka di suatu siang dia pun sebagaimana kebiasaan manusia melakukan tidur siang, dia pun tidur siang. Tetapi orang ini lupa mengikat ontanya. Dia biarkan begitu saja, akhirnya ontanya kabur. Nah, ketika dia bangun dari tidurnya, dia pun kaget bukan kepalang. Dia kaget, kenapa? Karena ontanya sudah hilang, sementara bekalnya, makanan dan minumannya ada di atas punggung ontanya tersebut. Maka dia berusaha mencari ke sana kemari, dia berusaha untuk mencarinya, tapi tidak dia temukan. Nah, sampai pada akhirnya dia pun lelah, dia kembali ke tempatnya semula, dan di tempat itu dia tertidur lagi. Ketika dia bangun, maka kaget lagi dia. Kagetnya kaget gembira. Kalau tadi kagetnya kaget karena takut, yang kedua ini kaget karena gembira, karena ternyata ontanya sudah ada di hadapan kedua matanya, dan ternyata bekal-bekalnya masih utuh, tidak berkurang sama sekali. Ya, maka dia sangat bergembira dengan hal tersebut. Naam. Dan saking gembiranya, kata Nabi SAW, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku
dan aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, akhta'a, dia salah ucap min syiddati farahih, karena saking gembiranya berjumpa dengan ontanya, sampai salah ucap seperti itu. Nah, maka ini kisah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kisah ini terdapat banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, keutamaan orang yang bertaubat. Keutamaan orang yang bertaubat, di mana Nabi menyebutkan bahwa Allah sangat bergembira, bahkan lebih bergembira menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan orang yang kehilangan ontanya tadi, lalu dia berjumpa lagi dengan ontanya. Oh, dia sangat gembira kan? Nah, Allah sangat bergembira melebihi kegembiraan orang itu tatkala berjumpa dengan ontanya. Maka ini menunjukkan keutamaan taubat. Seseorang hendaknya bersegera untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kemudian juga di dalam kisah ini terdapat isbat sifatil farah lillahi ta'ala, penetapan sifat gembira bagi Allah. Jadi Allah itu bisa bergembira. Nah, dan Allah bergembira dengan sifat ini tentunya sesuai dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak serupa dengan makhluk. Makhluk gembira, Allah juga gembira. Tapi gembiranya makhluk berbeda dengan gembiranya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Nah, kemudian dari hadis ini atau dari kisah tadi terdapat faidah atau pelajaran yang lain, yaitu betapa baiknya Allah kepada hambanya, dan betapa rahmatnya Allah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Ya, orang ini tatkala dia berada dalam kesulitan, ya, kehilangan ontanya, dia sudah menyangka bahwa dia akan mati. Ya, karena di masa itu berada di tengah hutan, di tengah padang pasir, tidak ada apa-apanya. Memang betul-betul yang diharapkan adalah bekalnya yang dia bawa. Kalau tidak ada, habis bekalnya atau hilang, maka alamat kematian sudah menunggu. Nah, maka ini betapa sayangnya Allah kepada hambanya ketika memberikan kepada mereka kesempatan untuk bisa hidup dan bisa berjuang di dalam hidupnya. Kemudian juga di dalam hadis ini pentingnya seseorang untuk berjaga-jaga. Lihat orang ini, dia tidur dalam keadaan tidak mengikat ontanya, maka hilanglah ontanya. Nah, maka seseorang itu selain dia bertawakal kepada Allah, perlu juga menempuh sebab. Jangan dia bilang, saya tawakal kepada Allah, kalau mau diambil motorku ini silahkan diambil, tidak ada masalah, tidak usah saya kunci. Bukan seperti itu orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal, dia ikat dulu, dia kunci dulu, baru setelahnya tawakal. Kalau setelahnya hilang, itu bukan urusan dia lagi. Yang penting dia sudah berusaha untuk menjaganya. Nah, kemudian juga di dalam kisah ini Allah tidak menghukum seseorang yang salah ucap walaupun ucapan tersebut mengandung kekafiran. Lihat orang ini kan berkata apa? Ya Allah, kamu hambaku, saya Tuhanmu. Ini kan ucapan kekafiran, tapi dia dimaafkan oleh Allah karena salah ucap saja, saking gembira. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kalau salah berucap, walaupun ucapannya itu kekufuran, tidak diiqab, tidak dihukum oleh Allah. Dan yang terakhir dari kisah ini, seseorang boleh mengisahkan kalimat-kalimat yang keliru, yang salah, ya, sebagai bentuk pelajaran dan untuk mengingatkan bahwa ini kisah, kemudian diluruskan. Dan itu diperbolehkan insyaallah taala selama memang kita ambil manfaat dan pelajaran darinya. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan kisah ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan faidah darinya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.